Maksudnya 2 tahun setelah Nabi hijrah di Madinah. Ketika Nabi masih di Mekah itu belum ada perintah puasa. Setelah Nabi pindah ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah 2 tahun setelahnya baru ada perintah yang namanya puasa. Syahrul Ramadan huwa syahrut tasi' minas suhuri arabiyah wa huwa afdalus suhur. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan atau bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9 dalam hitungan kalender Arab, kalender Hijriah. Wa huwa afdalus suhur. Ramadan ini merupakan seutama-utamanya bulan. Jadi bulan itu ada 12, bulan Hijriah ada 12-nya. Yang paling utama dari bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan? Sumia Ramadana kila li'annahu indama wada'al arabul asma'a suhur wa faqa hadha sahru siddatal har. Jadi Ramadan itu dinamakan bulan Ramadan ada sebabnya. Apa sebabnya kok dinamakan bulan ke-9 dari Hijriah itu bulan Ramadan? Karena ketika masuk bulan ke-9 ya, Hijriah itu ya, nah itu pas musim panas. Hadza sahru siddatal har. Fasamuha Ramadan min ramdha. Jadi Ramadan itu aslinya itu adalah ramdha. Jadi Ramadan bahasa Arab. Jadi waktu masuk bulan Ramadan itu bertepatan dengan musim panas. Maka namanya Ramadan karena bahasa Arab itu Ramadan itu artinya panas. Siddatal har. Maka kebanyakan biasanya bulan Ramadan tuh masuk musim panas, jarang musim dingin. Tapi alhamdulillah walaupun musim panas di tempat kita masih alhamdulillah ya. Tidak macam kalau kita di daerah-daerah ya Timur Tengah. Kalau musim panas Masya Allah pas bertepatan bulan Ramadan, kadang-kadang ya siang itu ya, puasanya kalau kita cuman 14 jam dia bisa sampai 17 jam. Ramadan tu lama, jam 7 baru masuk maghrib. Sahur jam 3, buka jam 7. Daerah Arab kalau dah musim panas, bertepatan dengan musim panas bulan Ramadan, Masya Allah, semangat panasnya. Ya. Tapi kalau musim dingin, bertepatan Ramadan tu masuk musim dingin, biasa lebih pendek. Ya. Sahur jam 5, ya. Imsak tu jam 5, bukanya kadang-kadang setengah 6 dah buka, jam 5 lewat 14 dah buka. Kalau bertepatan musim dingin, tapi kalau kena bertepatan musim panas, sahur jam 3 udah imsak dah, ya. Jam setengah 4 ya imsak, buka tak buka jam setengah 7, kadang-kadang jam 7. Kalau tempat kita alhamdulillah stabil ya. Ngundur pun ngundur paling berapa menit, 10 menit, 14 menit ya. Stabil karena kita bertepatan dengan garis khatulistiwa. Jadi siang dan malam itu perubahannya tidak terlalu lama, tidak terlalu jauh jarak. Tapi kalau musim-musim daerah yang memiliki 4 musim, nah itu Masya Allah. Ya Ramadan itu intinya ya artinya itu panas. Maka sebagian ulama mengatakan Ramadan orang biasanya namanya Ramadan biasanya agak panas-panas sedikit. Sesuai dengan namanya. Jadi kalau memang bisa dihindari dihindari. Karena sesuai arti. Fadilatus saum. Keutamaannya daripada bulan Ramadan. Kulu wasrabu hani'am bima aslamtum fi ayyamil khaliyah. Was-shaimina was-shaimati wal hafidina furujahum wal hafizat waz-zakirina Allaha katsira waz-zakirat adallahu maghfiratan wa ajran azima. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan makna keutamaan, keuntungan daripada bulan Ramadan, orang berpuasa dalam bulan Ramadan. As-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wa hafizat waz-zakirallaha katsira waz-zakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Bagi orang yang berpuasa baik laki-laki atau perempuan yang menjaga kemaluannya, orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak, waz-zakirat a'adallahu lahum maghfiratan ajran, bagi mereka kata Allah akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Jadi pahala yang besar ini yang menjanjikan besar itu siapa? Allah. Kalau Allah yang mengatakan besar berarti tidak bisa dibayangkan Pak besarnya Pak. Ya. Kalau kata bupati ini proyek besar,
berarti itu besar. Tapi kalau yang mengatakannya gubernur, ini proyek besar, maka pasti lebih besar lagi. Tapi kalau yang mengatakannya presiden, ini proyek besar, itu berarti lebih besar lagi daripada yang dikatakan gubernur. Nah, ini yang mengatakan besar Allah, berarti tidak bisa dibayangkan. Ini kata Allah pahalanya besar. Kalau yang mengatakan presiden itu besar, itu sudah besar. Bagaimana kalau yang mengatakan Allah? Kata Allah, ajron azima, bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang menjaga kemaluannya, bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka baginya nanti di akhirat ampunan dan pahala yang sangat besar. Bukan besar, tapi sangat besar menurut Allah. Bayangkan, maka pahala puasa itu tidak bisa dibayangkan, sangat besar. Kullu hasanatin bi asri amsalha illa sab'i mi'ati dhifin illa siyam fa huwa li wa ana ajjibi. Semua kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad. Setiap pahala, setiap kebaikan dilipat gandakan. Misalnya begini, sedekah 1000 seperti sedekah 10.000. Itu sudah menjadi tertib daripada Allah untuk umat Nabi. Setiap amal kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Apapun itu minimal, ya. Sedekah 1000 seperti 10.000, zikir sekali seperti 10 kali, ya. Solat sekali seperti 10 kali. Itu dilipat gandakan semua kebaikan. Itu khusus umat Nabi. Kullu hasanatin bi asri amsalih illa sab'i mi'atin. Itu 10 kali minimal, bahkan sampai dilipat gandakan 700 kali lipat setiap pahala, tergantung kadar keikhlasan. Semakin ikhlas semakin besar lipatan pahala dari Allah. Illa siyam, kecuali puasa, kata Nabi. Kenapa puasa? Fa huwa li wa ana ajjibi. Kalau puasa itu urusan aku, kata Allah. Yang membalasnya, yang mengganjarnya, yang memberinya pahala itu aku, kata Allah. Wa ana ajjibi. Fa huwa li, puasa itu untukku, wa ana ajjibihi, ya. Aku akan membalasnya setelah aku, kata Allah. Maksudnya hanya Allah yang tahu besar pahalanya, ya. Manusia, malaikat pun tidak bisa menghitung besar pahalanya. Yang bisa, ya, menghitung pahalanya hanya aku, kata Allah. Bayangkan Pak, malaikat itu jangankan menghitung duit Pak, ya, menghitung hujan pun malaikat mampu. Menghitung pasir di laut malaikat mampu. Menghitung, ya, menghitung bintang di langit malaikat mampu. Tapi pahala orang puasa tidak mampu dihitung. Kenapa? Karena kata Allah, fahuwali wa ana ajjibi. Ini puasa itu adalah ibadah yang khusus untuk aku dari hambaku, maka aku sendiri yang membalasnya, kata Allah. Maka malaikat pun tidak tahu besar pahalanya. Ya, bintang di langit itu dah banyak Pak, tapi sungguh banyak itu pun tidak ada manusia yang mampu ngitungnya, hanya prediksi dan perkiraan. Tapi malaikat mampu ngitung. Pasir di mana, di pantai itu manusia uyuh ngitungnya, tapi malaikat bisa ngitungnya. Tapi pahala orang puasa malaikat bisa ngitungnya. Kenapa? Karena kata Allah, fahuwali wa ana ajjibi. Ini puasa adalah amalan khusus dari hambaku untukku, maka aku sendiri yang membalasnya. Yang besar, yang tahu besarnya hanya aku. Berarti sangat besar. Sampai malaikat pun, ya, tidak bisa, tidak tahu berapa besar. Karena itu memang khusus spesial dari Allah untuk hamba-hambanya yang berpuasa. Man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ata am. Barang siapa yang berpuasa fi sabilillah ba'adallahu minhu, akan Allah jauhkan darinya, Allah akan jauhkan neraka jahanam darinya, masirata mi'ata am, perjalanan 100 tahun. Masya Allah, perjalanan 100 tahun. Kira-kira kalau kita naik pesawat 100 tahun itu sampai kemana Pak? Yang bisa gitu ya, sehari sejam ya bisa sampai Jakarta. Kira-kira kalau naik pesawat 100 tahun berapa jauhnya? Tidak bisa bayangkan. Nah, orang yang berpuasa, kata Allah, ya, dalam hadis qudsi, Allah akan jauhkan dia dari neraka jahanam sejauh perjalanan 100 tahun. Maksudnya jauh sekali. Ya, akan sangat-sangat dihindarkan dari neraka kalau puasa diterima.
Maka sangat penting kita menjaga kualitas puasa itu, jangan penting karena puasa itu pahalanya sangat besar ya. Jangan sampai ya anugerah yang sangat besar maksudnya kita terlewatkan.